Selamat berjumpa kembali dengan anak-anakku kelas 8 di pertemuan yang kelima tanggal 15 Februari 2021, pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Harapan Pak Guru bisa menjumpai kalian pada saat ini semuanya dalam keadaan sehat, dan yang menjadi harapan Pak Guru selalu kalian hindari kerumunan dan menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Dan untuk mengawali pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Materi pokok kita hari ini adalah penguatan ekonomi maritim. Kalau pertemuan tempo hari yang keempat adalah perdagangan antar pulau. Dalam hal ini adalah perdagangan lokal, perdagangan dalam negeri. Dan kali ini sekali lagi Pak Guru sampaikan, materi kita adalah penguatan ekonomi maritim. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami penguatan ekonomi maritim. Jadi ikuti proses pembelajaran ini nanti dari awal sampai akhir, karena tugas juga Pak Guru kirim atau titip atau selip di video pembelajaran ini. Penguatan ekonomi maritim, kita mulai dari apa itu ekonomi maritim. Artinya adalah merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, serta pengoperasian pelabuhan beserta industri jasa terkait. Sedangkan ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi pesisir dan lautan serta daratan sekitar pantai. Untuk potensi ekonomi maritim Indonesia, secara umum Pak Guru ingatkan, informasikan kepada kalian bahwa Indonesia memiliki laut yang sangat luas dan negara yang tergolong kepulauan. Potensi ekonomi maritim Indonesia bila dibandingkan dengan potensi ekonomi maritim ASEAN, Indonesia jauh lebih unggul dari negara-negara ASEAN lainnya. Tadi sudah Pak Guru informasikan bahwa kondisi maritim kita jauh lebih unggul bila dibandingkan dengan negara ASEAN. Namun perlu diingat oleh kalian, yang menjadi kelemahan kita adalah masih berada di sektor sumber daya manusia. Sehingga untuk itu harapannya ke depan kalian menjadi generasi bangsa yang memiliki sumber daya yang unggul, sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga bisa mengelola potensi-potensi yang ada di negara yang kita cinta ini. Untuk kondisi ekonomi maritim di Indonesia, secara terperinci kita bisa uraikan. Yang pertama adalah sektor pelayaran, dan di sini membawa keuntungan yang sangat besar karena negara kita adalah negara kepulauan, sehingga di Indonesia ini berbicara sektor pelayaran bisa digerakkan oleh pemerintah, juga bisa digerakkan oleh swasta. Begitupun sarana angkutan dimiliki oleh pemerintah, juga dimiliki oleh swasta. Pemerintah misalnya seperti Pelni, kemudian juga swasta memiliki kapal-kapal yang bisa menyeberang antar pulau atau yang sering disebut dengan ASDP. Yang kedua, sektor perikanan juga menjanjikan bagi negara kita karena negara kita memiliki wilayah laut yang sangat luas, sehingga sudah pasti hasil ikannya sangat banyak. Yang ketiga, sektor pariwisata bahari.
di mana kita memiliki terumbu karang yang sangat banyak, pasir putih sepanjang pantai, kemudian keindahan-keindahan kepulauan yang lain, keindahan-keindahan pesisir yang lain, sehingga membuat pariwisata bahari di Indonesia sangat diminati oleh orang-orang di luar negeri atau turis mancanegara. Pemerintah kita sekarang sudah memiliki kebijakan yang strategis, di mana pola berpikir pemerintah sudah berubah. Kalau dulu fokus pada pembangunan wilayah daratan, tetapi sekarang pembangunan itu bukan lagi berbasis pada daratan atau di daratan, tetapi juga berbasis lautan, seperti yang telah kita lihat sekarang dan terus digalakan, yaitu jembatan penyeberangan antar pulau, kemudian tol laut, sehingga dulu sangat sulit untuk transportasi antar pulau, tapi sekarang sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Anak-anakku sekalian, materi yang tidak terlalu luas ini, pertimbangan waktu, sehingga cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian, silakan kalian membuka buku paket kalian, membaca dan memahaminya, dan kerjakan tugas yang Pak Guru titip di video pembelajaran ini. Yang pertama, jelaskan pengertian ekonomi kelautan. Yang kedua, jelaskan pengertian ekonomi maritim. Yang ketiga, sebutkan 3 kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Yang keempat atau terakhir, jelaskan kebijakan pemerintah tentang ekonomi maritim Indonesia. Anak semuanya, Pak Guru berpesan di akhir pertemuan ini, tetap menjaga kesehatan kemanapun kalian pergi, seperti yang Pak Guru ingatkan di awal tadi, tetap menggunakan masker dan jauhi dari kerumunan. Doa kita selalu agar pandemi ini Tuhan akhiri. Dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Selalu menjaga kesehatan. Salam sehat.